"Woi bang, lo ngapain di bawah?" Cuman gue jawab, "Lo yang ngapain di atas? Lo di bawah ngapain bawa jurang?" Nah, pas di waktu istirahat, gue ketemu sama seorang pendaki. Itu wanita. "Iya, saya mau pulang, cuman nggak bisa pulang." Nah, di situ ada pertanyaan. Saya mau pulang, cuman nggak bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ando di Jembatan Hitam. Seperti malam biasanya, tim Jembatan Hitam sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Oke, untuk itu kita berkenalan dulu. Halo Bang, siapa Bang? Goco. Oke, Goco. Bang Goco. Sedikit aja nih Bang, sedikit aja. Pengen cerita misteri tentang apa gitu Bang? Gue mau cerita tentang perjalanan ke Gunung Cikuray. Gunung Cikuray. Oh. Jadi kayak klimaksnya aja dikit gitu apa Bang? Itu gue sedikit dapat misteri. Dapat misteri nih kan? Ah, Kayaknya menarik juga nih. Gue juga sedikit penasaran. Mungkin teman-teman Jembatan Hitam juga penasaran. Bang, sebelum cerita, mungkin ada yang mau dipromosikan gitu, entah komunitas abang. gue dari komunitas Ciki-Ciki Adventure. Bisa follow IG-nya Follow IG-nya di @ciki-ciki-adventure. Oke, nanti ada di deskripsi ya. Di Twitternya boleh Twitternya juga ada. @ciki-ciki-adf. Oke, udah ada lagi? Udah cukup. Oke, kalau gitu tetap di Jembatan Hitam. Jadi gue mau cerita pendakian di Gunung Cikuray di tahun 2015. Di tahun 2015 gue melakukan pendakian bersama 4 kawan gue. Itu namanya Michael, yang perempuan Dedana, yang satu lagi namanya Kentung. Itu gue dari awal pendakian perjalanan itu nggak ada hal-hal yang berbau-bau mistis. Cuman pas gue nyampe keman sore, gue buka tenda, istirahat, masak-masak, ngopi-ngopi sore lah sama kawan-kawan gue. Cuman habis itu gue istirahat karena malamnya mau melakukan perjalanan lagi ke puncak. Di situ gue ngecamp di pos 4. Di pos 4 gue ngecamp. Dari pos 4 gue melakukan perjalanan lagi sekitar jam 3 subuh. Dari pos 3 gue pertama emang kawan-kawan gue rada males sih buat jalan ke puncak karena jam 3 subuh waktu yang sedang buat istirahat kan. Jadi gue paksa buat melakukan perjalanan. Akhirnya kawan-kawan gue bangun dari tidurnya. Itu gue berempat rapi-rapi berempat buat melakukan perjalanan kembali menuju ke puncak. Itu sekitar jam 3 gue melakukan perjalanan ke puncak saat gunung lagi benar-benar ramai. Biasanya kalau gunung ramai itu macet buat di trek jalurnya. Itu sambil menunggu antrian perjalanan, di situ gue ngajak 4 kawan gue itu ngerokok dulu sebentar. Gue saat ngerokok, nah teman gue pada ikutan ngerokok juga. Nah di situ tiba-tiba 3 kawan gue ninggalin gue saat gue ngerokok. Di situ udah gue panggil, "Kel, tungguin gue masih nyala rokok gue." Terus itu dia tetap aja jalan, nggak peduli, nggak denger sih. Akhirnya di situ gue mutusin, ya udahlah gue ngabisin rokok gue dulu. Karena pertama ya emang gue udah tahu jalannya, karena gue pede jadinya. Jadi biarin aja dia jalan duluan. Nah di situ gue mulai tuh
ketemu yang berbau-bau mistis tuh. Dari tadinya jalur pendakian rame, tiba-tiba sepi, nggak ada orang sama sekali. Di situ gue terus jalan ke puncak. Jalan ke puncak sekitar 5:30 sebelum matahari terbit itu gue udah nyampe puncak. Cuman sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada namanya orang pendakian, nggak ada. Pendaki lain juga nggak ada. Yang bikin gue bingung itu gunung lagi rame, tiba-tiba sepi. Akhirnya gue mutusin buat turun ke bawah, buat nyari rombongan gue. Dan di situ masih nggak ketemu sama siapa-siapapun. Teman-teman gue nggak ada, gue sendirian. Akhirnya gue istirahat sendirian. Nah pas di waktu istirahat, gue ketemu sama seorang pendaki. Itu wanita. Gue disapa sama dia. Mas, mau ngapain mas? Sendirian? Di situ gue jawab, ya teh sendirian. Oh, teh ngapain? Saya mau ke puncak. Dia ngomong gitu. Oh puncak, sendirian teh? Iya sendirian. Pas di situ gue berbincang sama dia, cukup panjang lebar juga. Gue sempat nanya namanya sama dia. Kan biasanya kan kalau pendaki kan sapa-sapaan, saling kenalan nama. Gue nanya nama dia, namanya siapa teh? Reni. Tanya nih, oh Reni. Di situ dia berpakaian muslim. Dia cuman pakai tas sekitar keril ukuran 40, berkerudung. Orangnya sih manis, kulit hitam sawok. Di situ gue sempat bertanya sama dia, teteh kok sendirian? Sama dia dijawab dong. Jawab, iya, karena saya biasa naik gunung ini, karena gunung ini udah kayak rumah saya. Saya jawab lagi, kok bisa? Ini gunung jadi rumah? Iya, saya sering kesini. Berarti gue berpikir, ya berarti dia udah sering dong ke gunung itu. Makanya gue jawab, ya udahlah biasa aja. Gue nggak punya berpikiran ke mistis-mistis. Nah di situ gue muter-muter kata nih, teteh, abis ini mau kemana? Saya mau ke puncak. Pulang sendirian? Iya, saya mau pulang, cuman nggak bisa pulang. Nah di situ ada pertanyaan. Saya mau pulang, cuman nggak bisa pulang. Nah di situ akhirnya gue ngobrol, nggak lama dia mutusin buat naik. Cuman gue tahan dulu, gue masih bertanya karena dia menjawab saya pengen pulang, cuman nggak bisa pulang. Di situ pertanyaan bagi saya. Pas di situ dia tetap jawabnya begitu, saya pengen pulang, cuman nggak bisa pulang. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya naik ke atas, ke puncak, karena dia tujuannya ke puncak. Di situ saya berpisah sama dia. Itu saya masih ingat namanya Reni. Dia orang Tangerang. Dia jawab, saya tanya asalnya mana, asal Tangerang. Pas dari situ saya masih mencari teman-teman saya. Teman-teman gue kan yang 3 orang ini kemana? Dari subuh melakukan summit attack, cuman nggak ketemu sampai sekarang. Akhirnya gue turun ke bawah, gue sampai istirahat, sampai mikir, takdir kali ya, gue bilang, udah takdir kali ya. Biasanya kalau udah takdir, tos-tosan juga sih kita, namanya di gunung, ya hilang, itu dari risiko pendaki, biasanya begitu. Gue turun ke bawah, itu sekitar mau maghrib,
itu gue berhenti. Pas gue berhenti, gue dengar suara azan maghrib. Gue denger itu. Pas azan maghrib, gue ketemu sama si Spala itu dari atas, dia manggilin gue, woi bang, lo ngapain di bawah? Cuman gue jawab, lo yang ngapain di atas? Lo di bawah ngapain, bawa jurang? Lah karena gue bilang, ya lo ngapain di atas? Ya karena gue merasa itu jalur pendakian, gue bilang. Pas di situ sama dia dilemparin tali webbing tuh, emang karena posisinya gue di jurang, buat naik juga rada susah. Akhirnya gue naik tuh pakai webbing, gue ditanya sama dia, lo ngapain di bawah? Nggak tahu bang, gue nyari temen gue, kawan-kawan gue ninggalin gue di situ. Cuman sama dia, ya udah bang, lo istirahat aja di sini dulu, dibikinin teh, dibikinin makan, ya, karena emang gue posisinya juga belum makan dari malam. Pas di situ gue ngobrol panjang sama anak si Spala ini. Si Spala ini niatnya dia mau naik, sampai nggak jadi naik karena ketemu sama gue. Dia pengen bawa gue turun, karena gue dibawa turun sama dia. Bawa turun tuh pas maghrib, azan maghrib pas gue denger itu. Mungkin kalau nggak denger azan maghrib ya udah emang apes kali gue. Karena gue turun ke bawah, gue di base camp. Gue sambil nanya ke yang jaga base camp, udah ada laporan belum ke tim saya? Ternyata tim gue itu emang belum turun. Nah ternyata pas gue nunggu di bawah di base camp itu, dari atas tuh kawan-kawan gue turun nih bertiga nih, manggilin gue, seneng tuh ketemu sama gue. Jadi pas di base camp gue ngobrol sama teman-teman gue, kok lo bisa udah di bawah? Nah, gue jawab dong, lu ngapain ninggalin gue lagi ngerokok lo tinggalin. Nah ini temen gue nih satu nih, Michael nih, dia jawab, apaan sih orang lo yang ninggalin gue lo kan ngajakin ngerokok, cuman lo nyalain rokok malah lo jalan. Itu di versi dia, di versi teman gue Michael. Di versi gue kan teman-teman gue ninggalin gue. Nah di situ teman-teman gue itu dia ngelihat gue jalan duluan, cuman sama mereka bertiga nih diudak ketemu. Nah di jalur pendakian sampai puncak itu mereka bilangnya itu gue bareng sama dia. Gue sempat minta rokok, naik turun buat minta rokok, cuman gue nggak sama mereka. Nah nih ada nih teman gue satu, Dedana. Biasanya kan kalau nyampe puncak kan foto-foto. Temen gue namanya cewek tuh udah narsis kan, buat foto-foto. Nah gue diajakin katanya Dedana ini, lu tumbenan bang, diajakin foto di puncak nggak pernah mau. Itu nggak mau sama sekali buat diajak foto. Lu cuman ketemu sama gue minta rokok, habis rokok naik lagi minta rokok, pasti lo bilang lo mau turun duluan gitu. Pas di situ ketemu tuh di base camp itu sekitar mau Isya kalau nggak salah, mau Isya. Akhirnya di situ kan ada, kalau nggak salah ada abang-abangan gue juga, emang orang lama juga. Gue ceritain gue ketemu sama si Reni. Ternyata abang-abangan gue juga tahu, ternyata itu Reni itu pendaki yang hilang di tahun 2010. Sampai sekarang pun belum ketemu jenazahnya. Dan emang banyak pendaki-pendaki lain yang ketemu sama Reni. Dan si Reni bilang pun dia mau pulang, cuman nggak bisa pulang. Jadi ya dibilang sih kalau orang-orang lama katanya jadi urban legend situ, jadinya cerita kisah nyatanya ya emang sampai sekarang pun mistisnya masih berasa, masih ada yang terkena gangguan dari Reni Komalasari. Nah dari situ ya udah
gue dalam hati gue ya gue kirimin Al-Fatihah aja buat arwahnya. Ya alhamdulillah juga gue nggak dibawa sama dia. Itu udah akhirnya gue melakukan perjalanan pulang, ambil cerita-cerita. Nah si Michael sama kawan-kawan gue itu masih nggak percaya bahwa gue hilang di gunung itu dan ketemu si Reni Kumalasari. Wah, ini menarik banget nih Bang Goco, mantap. Gue nggak habis pikir lu bisa bertemu sosok urban legend Mbak Reni Kumalasari yang wafat, yang hilang ya? Iya, hilang. Yang hilang di tahun 2010. Dan lu di tahun berapa kejadiannya? 2015. 2015. Oke Bang Goco, gue pengen nanya sedikit aja nih. Posisi lu kan waktu yang ada di jurang tuh, lu kok bisa tahu diri lu di jurang itu gimana ceritanya? Jadi itu gue nyadari itu dari pas ada anak Sispala itu teriakin gue. Di situ gue Yakin bahwa lu itu di jurang? iya, karena dia teriakin gue, woi bang, lu ngapain di bawah? Terus pas lu diteriakin sama pendaki Sispala itu, lu belum sadar atau bahwa lu di jurang itu belum sadar atau gimana? Gue belum sadar karena gue feeling gue ya gue di jalur pendakian gitu. Makanya gue bertanya dong sama anak Sispala itu, lu ngapain yang di atas gitu. Tapi alhamdulillah lu berhasil diselamatkan ya. Alhamdulillah. Dan untungnya itu orang Sispala itu ingin menyelamatkan lu agar untuk turun. Bang Goco, sosok Reni Kumalasari yang disebut urban legend itu penampilannya dia itu seperti apa, atau seperti pendaki-pendaki lain atau seperti warga biasa gitu? Penampilannya sih seperti pendaki biasa aja karena emang dia awalnya dari seorang pendaki. Oh, seorang pendaki. Tapi dia sempat berpesan, gue sempat bertanya sama dia berpesan, tolong jaga alam, tolong jangan rusak alam. Nah, ini dapat masukan juga nih mungkin dari sosok Reni Kumalasari juga ya Bang ya. Iya. Untuk teman-teman pendaki yang lain, jaga alam, jangan merusak alam. Nah, mungkin pertanyaan gue sih sampai itu aja ya, nggak ada lagi. Oke Bang, sebelum closing, Ya. mungkin Abang mau promo-promo lagi gitu. Ya, gue cuman mau berpesan aja deh ya. Oke. Berpesan aja. Kalau lagi di gunung, tolong jaga alam. Kebanyakan sekarang orang tuh foto-foto bawa trash bag, bawa sampah itu. Cuman gue bingung, kenapa di gunung itu masih banyak sampah? Kalau gue lihat dari postingan-postingan di sosial media, mereka teriak gunung itu bukan tempat sampah. Cuman kenapa di gunung itu masih banyak sampah? Yang kedua, tolong hargai makhluk hidup yang ada di sana. Oh, mantap. Karena makhluk hidup yang ada di situ, Karena itu sudah menjadi habitat mereka. benar, karena itu rumah dia dan kita tamu di situ. Jadi jangan macam-macam lah itu. Ya. Ya. Udah Bang, gitu aja. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu cerita kita ini. Bang, thank you banget udah bisa mampir ke Siap. Jembatan Hitam. Mantap. Oke, buat teman-teman Jembatan Hitam yang mempunyai cerita misteri atau ingin ceritanya diceritakan di sini, bisa langsung DM aja di Instagram kita di @jembatan_hitam di sini. Oke, gue Ando, Gue Goco. tetap di Jembatan Hitam.